Pemirsa, pandemi memberikan dampak signifikan kepada industri batik tanah air. Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia atau APPBI mencatat pandemi telah mengurangi jumlah pengrajin sebanyak 113.742 orang. Kesenian membatik merupakan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu. Karena itulah batik dijadikan warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh Badan PBB Urusan Kebudayaan, yaitu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO pada 2 Oktober 2009. Kerajinan batik menjadi industri kecil menengah yang menjanjikan. Di Indonesia, pengrajin batik tulis tersebar di Yogyakarta, Solo, Semarang, Rembang, Pekalongan, Sidoarjo, dan Cirebon. Kementerian Perindustrian mencatat ada 47.000 unit IKM batik di Indonesia di tahun 2019 dengan jumlah pekerja sebanyak 199.444 orang pada tahun 2015. Nilai produk batik sebesar 4,746 triliun rupiah dan nilai ekspor 50,439 triliun rupiah. Sayangnya, sejak pandemi 2 tahun lalu, industri kerajinan batik lesu. Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia atau APPBI mencatat di Indonesia terdapat 151.656 pengrajin batik, tapi kini tinggal 37.914 pengrajin yang masih aktif. Artinya pandemi telah mengurangi jumlah pengrajin sebanyak 113.742 orang. Itu artinya sudah ada 105.000 orang yang beralih profesi dan tidak memiliki pekerjaan dan menganggur. Karena pandemi, para pengrajin batik beralih profesi menjadi buruh tani, buruh pabrik, tukang batu, dan serta berjualan sayuran. Hanya UKM batik besar saja yang masih beroperasi. Itu pun dengan resiko harus mengurangi jumlah karyawannya. Bagaimana perusahaan rintisan melihat permasalahan batik di Indonesia? Seperti apa sumbangsihnya? Simak ulasannya hanya di segmen Create Up. Ya, pemirsa, di segmen Create Up hari ini sudah tersambung dengan Rizka Alfiana, CEO The Batik. Selamat pagi Mbak Rizka. Halo, selamat pagi. Ya, dengan Fajar dan Mange di studio. Mbak Rizka, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Mbak Rizka, ini pagi ini kita mau ngobrol santai ini terkait dengan industri kreatif, terutama industri batik nasional. Mbak Rizka sendiri melihat sampai dengan saat ini dinamika industri batik nasional seperti apa? Menurut pendapat saya ya Mas ya, keberadaan batik di Indonesia sekarang ini tuh masih berjalan secara dinamis sih. Banyak pelaku batik di Indonesia yang terus berusaha untuk menunjukkan eksistensinya, eksistensi mereka, pelaku IKM dengan memproduksi batik-batik kekinian yang diminati oleh pasar sekarang. Namun beberapa para pembatik yang di sentra batik Indonesia seperti Pekalongan, Lasem, Jogja, Solo, Cirebon, Madura dan sekitarnya itu tetap konsisten dengan proses pembatikan mereka yang tradisi seperti dengan karakter mereka masing-masing. Seperti itu yang menurut saya yang sedang terjadi sekarang, Mas. Oke, tapi bagaimana nih dengan kesejahteraan para pengrajin batik di Indonesia sendiri? Untuk kesejahteraan, menurut pandangan saya nih Mbak ya, secara global ya, mereka tetap berjalan mencari pundi-pundi penghasilan dari batik karena mereka punya target market sendiri. Ada beberapa masyarakat yang mengkonsumsi kain tekstil motif batik, kain tekstil motif batik ya saya bilangnya ya. Itu bukan kain batik tapi itu adalah kain yang bermotif batik. Nah, ada beberapa masyarakat yang belum sadar akan hal ini dan ada beberapa masyarakat juga yang sudah apresiatif dengan kain batik yang eksklusif sebagai sebuah karya seni. Meskipun realitanya semenjak pandemi ini ya ada beberapa yang mengalami penurunan kuantitas produksi yang cukup besar sehingga mereka terpaksa memulangkan para pengrajin batiknya karena harga jual batik yang tidak mampu untuk menutupi harga biaya produksi pegawai mereka. Jadi kondisinya kesejahteraan pembatik di pandemi saat ini seperti itu. Oke, jadi akhirnya tadi membawa dampak juga kepada para pengrajin ataupun pekerjanya ya dari para pengusaha batik sendiri. Tapi kelihatannya nih Mbak Rizka,
Kita tahu kan pandemi sudah berjalan lebih dari 1 tahun, kita sudah berada di penghujung 2021. Dampak dari pandeminya atau efek negatifnya dari pandemi masih akan berlanjut nggak sih Mbak kelihatannya nih kepada pengrajin batik nasional? Oh, kalau efek pandeminya ini semoga saat ini masih itu ya semakin berkurang, karena mungkin sekarang kami juga sudah mulai beraktivitas lagi produksinya. Jadi waktu di keadaan tahun 2020 awal itu benar-benar stop semuanya, tidak ada pemesanan karena acara haji dan semuanya itu diberhentikan. Tapi saat ini kita mulai bangkit lagi. Nah, ini tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapi pandemi ini. Kadang ada beberapa IKM yang solutif dan inovatif. Jadi menyorot pandemi itu bukan sebagai sosok hal yang membuat mereka terpuruk, tapi mereka mungkin ada beberapa yang menjadikan motif corona itu sebagai motif barunya untuk kan lebih kekinian ya, menggunakan motif-motif yang sedang trendy sekarang. Jadi beberapa IKM tergantung cara mereka untuk menyikapinya, Mas. Oke, Anda mengatakan bahwa saat ini industri batik sudah mulai bangkit lagi. Artinya ada persaingan juga di balik tingginya atau geliat dari industri batik. Nah, seperti apa persaingannya, dan saat ini juga sudah mulai banyak ya mungkin ya pengrajin atau pemain batik di Indonesia? Oh iya, kalau persaingan itu dari dulu sampai sekarang tetap konsisten dan alhamdulillah semakin banyak pelaku IKM batik di Indonesia ya. Berarti itu hal yang disyukuri ya bagi kita untuk supaya batik semakin lestari. Tapi persaingan tersebut itu kalau di IKM tersendiri ini lebih ke persaingan ke market batik yang memproduksi kain batik dengan tekstil itu. Jadi para IKM yang sekarang sudah ada di daerah bahkan sudah besar, itu saingannya itu tidak sesama IKM tersendiri, tapi saingannya mereka juga dengan produsen kain tekstil batik itu. Jadi kita saingannya itu nggak cuman hanya berbagai daerah khas batik, tapi juga kita saingan dengan para pelaku tekstil yang membuat kain bermotif batik. Gitu, Mbak. Oke, jadi pasarnya memang cukup luas begitu ya, besar, pemainnya banyak. Bahkan tadi saingannya tidak hanya datang dari pengrajin sendiri, tapi dari sektoralnya ataupun tekstil tadi. Tapi melihat pasar yang cukup besar, Mbak Rizka, dari masyarakat sendiri sudah cukup sadar atau sudah cukup mendapatkan apresiasi belum Mbak dari masyarakat begitu terkait produk-produk ataupun karya-karya batik yang sudah dihasilkan, terutama jika kita sandingkan dengan produk dari luar negeri nih? Kalau itu menurut pengetahuan saya Mas, sejauh ini memang banyak masyarakat yang belum teredukasi untuk memahami karya batik yang sebenarnya ya, bahwa batik itu adalah sebuah karya seni yang mengedepankan sebuah proses, karena proses tersebut juga bagian dari kebudayaan kita ya. Nilai eksklusivitasnya itu salah satunya dari situ gitu. Kembali lagi bahwa masyarakat Indonesia itu memang memiliki lapisan apresiasi yang berbeda-beda. Ada kalangan yang belum mampu untuk mengapresiasi batik dan ada yang sudah mampu. Bagi masyarakat yang belum mampu memahami batik, sebenarnya mereka juga tidak berdaya dengan kondisi yang masyarakat dengan kondisi seperti ini, karena itu hanya memahami batik dari kehadirannya motif saja. Jadi memang terjadi di lapangan banyak sekali produsen tekstil yang memanfaatkan keberadaan batik di Indonesia, kemudian memproduksinya seolah-olah itu kain batik. Namun diproduksi dengan media non batik, harganya pun juga terpaut jauh. Media itu tuh mampu menghasilkan ribuan kain motif batik dengan cepat, apalagi teknik batik dengan teknik yang tidak sesungguhnya. Nah, dengan perkembangan itu maka akhirnya IKM banyak saingan, terus akhirnya edukasi masyarakat ya udah itu kain batik itu adalah kain yang bermotif batik, padahal tidak itu sebenarnya. Prosesnya ada proses di balik itu. Saya nanya ke Mbak Rizka ya, gimana sih The Batik bekerja, terutama proses produksinya? Gimana nih Mbak Rizka? Oke, halo. Suara terdengar? Oke. The Batik selama ini tuh bekerja, kita kan digital batik ya Mas ya, digital motif batik. Jadi kami itu sebuah aplikasi yang mempermudah para pengrajin batik membuat desain motif batik ini secara digital. Nah, jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu pengrajin batik yang ingin membuat motif batik secara cepat, tidak manual, itu kami memfasilitasi hal itu dengan memanfaatkan teknologi. Jadi motif batik itu bisa digunakan di HP saja ataupun PC.
Seperti itu Mas Edi. Oke, Oh. tapi bagaimana nih The Batik dapat menyumbangkan solusi dari permasalahan yang ada dan mungkin apa ya, pasarnya dari The Batik sendiri sudah cukup luas atau seperti apa, Mbak Rizka? Untuk saat ini kami masih memang memperluas market, pasarnya kami masih di daerah Semarang, Jogja, Solo, Pekalongan, masih di daerah Jawa dan ini mau merambah ke daerah Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya sih Mbak ya. Jadi Ya. kami itu masih berkembang sih, masih memperluas Oh. market dan untuk mengatasi masalahnya itu kami berusaha untuk membantu mereka untuk memvariasikan motifnya. Jadi mungkin ada beberapa IKM batik yang memang mereka ingin memunculkan identitas daerahnya. Nah, kan ada nih beberapa setiap daerah memiliki potensi. Terus mereka IKM ingin menunjukkan mungkin ini sate adalah makanan khasnya atau sate dijadikan batik dan semuanya. Nah, kita memfasilitasi untuk mengeksplorasi motif-motif tersebut. Jadi tidak hanya motif yang terdahulu yang dipakai, tapi nanti akan terjadi motif-motif yang baru. Seperti itu. Oh, oke. Nah, berarti memang ini mempermudah tadi dari IKM-IKM ataupun pengrajin agar kemudian bisa tadi motif batiknya secara digital. Tapi gimana nih Mbak untuk motif batik digital ini bisa tetap mempertahankan otentisitas dari motif batik yang sebelumnya telah dibuat secara tradisional? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara tentang motif batik ya Mas ya, motif batik itu yang dilihat apanya sih ya motifnya itu ya yang sudah nenek moyang turun kan ada berbagai motif macam gurda lah, kawung, ada motif Megamendung dari Cirebon itu. Tapi di sisi lain untuk kita bilang itu batik itu tidak hanya dilihat dari motifnya saja, tapi dari sebuah prosesnya itu. Nah, kami hadir itu kan tujuannya untuk mengeksplorasi motif batik supaya bervariasi ya. Nah, untuk pengaplikasiannya itu kami bebaskan untuk pengrajin mau menggunakan teknik tulis ataupun cap. Yang penting ini adalah menunjukkan bahwa motif ini motif Nusantara di Indonesia yang basicnya adalah ornamen Nusantara. Oke. Seperti itu. Jadi memang base-nya tetap ornamental Nusantara, tapi tetap diserahkan lagi kepada pengrajinnya mau seperti apa ya? Iya. Tapi sejauh ini Mbak Rizka, siapa saja nih stakeholder yang udah bekerja sama dengan The Batik? Kami itunya di daerah Semarang, Mbak. Jadi memang kami kan lahir dari Semarang ya. Pertama kali pelatihan batik dan muncul dari aplikasi The Batik ini memang dari bantuan Dinas Perindustrian Kota Semarang. Dan salah satunya kami ada di bekerjasama dengan Gendis Batik Jepara, IKM Batik ada di Jogja. Kita akan pelatihan di Jogja, Solo, dan Pekalongan. Masih di daerah itu stakeholder kami, Mbak. Oke. Jadi memang tentunya sudah banyak yang sudah merasakan kerjasama dengan The Batik. Tapi sebagai user nih Mbak Rizka, apa kemudian manfaat yang kita rasakan nih saat menggunakan tadi platform The Batik? Kami mendapatkan respon dari user sih beberapa ketika mereka selesai pelatihan gitu, biasanya langsung japri ke kita. Ada sih beberapa yang mungkin karena mereka belum melek teknologi juga ya, perlu adaptasi, ada yang beberapa nanya terus-terusnya, tapi beberapa juga banyak yang mendapatkan respon positif kayak, Mbak makasih ya aplikasinya membantu kami, jadi kami nggak perlu lagi nih gambar di kertas, ngapus, terus kita ngitung presisinya itu nggak perlu karena di aplikasi ini tuh mereka bisa membuat pola itu dengan satu kali klik saja seperti itu Mas. Jadi mereka sangat berterima kasihnya karena motif batik yang akan mereka produksi itu itu semakin eksploratif. Oke, mantap. Tapi artinya masih ada beberapa pengrajin batik yang belum melek teknologi. Nah, bagaimana The Batik menyikapi hal tersebut? Oke, ini tugas kita bersama sebenarnya ya. Kami adalah bagian terkecil yang hadir untuk membuat sebuah hal yang tradisi untuk semakin berkembang dengan adanya teknologi itu ya, Mbak. Kami itu hadirnya perlahan. Jadi memang untuk mengajak semua orang itu memang harus perlahan tapi pasti ya. Kami harus bersabar untuk menuntunnya. Mungkin jika langsung di lapangan waktu pelatihan tersebut menyikapinya mungkin kita kayak ibu mengajak
salah satu partner yang mungkin muda atau yang bisa melek teknologi. Jadi itu tidak hanya di satu orang, tapi bisa diajarkan gitu. Jadi kita memang harus bersabar untuk menggiring mereka melek teknologi. Menggiring dan menuntun gitu ya Bu ya. Iya, Bersabar dan pelan-pelan, dan kita yakin ini menjadi langkah The Batik dalam waktu dekat untuk kemudian bisa semakin mengembangkan dari bisnis The Batik sendiri sekaligus memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat. Baik, Mbak Rizka, ini menarik sekali perbincangannya. Sayang sekali waktu kita terbatas pagi hari ini. Terima kasih banyak Mbak Rizka sudah bergabung di Power Breakfast. Sukses selalu untuk The Batik. Terima kasih Mbak Rizka, terima kasih. sukses selalu.